Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Stay safe ya. Kali ini kita akan membahas tentang teori bahasa dan automata, di mana kali ini kita akan membahas tentang teori bahasa. Tapi sebelum kita lanjut, yuk kita kenalan dulu. Halo, perkenalkan, nama saya Krisna Jepngestu, mahasiswa Universitas Terhusada, jurusan Teknik Informatika, kelas malam B. See you. Halo guys, perkenalkan nama saya Abdul Halik dari Universitas Dharma Persada. Jurusan yang saya ambil Teknik Informatika dari kelas malam B. Thank you. Sebelum kita lanjut ke pembahasan utama, ini ada info singkat nih tentang pengertian teori bahasa dan automata itu sendiri. Pertama, teori bahasa. Membicarakan bahasa formal atau formal language, terutama untuk kepentingan perancangan kompilator atau compiler dan pemrosesan naskah atau text processor. Bahasa formal adalah kumpulan kalimat di mana semua kalimat dalam sebuah bahasa dibangkitkan oleh sebuah tata bahasa atau grammar yang sama. Sebuah bahasa formal bisa dibangkitkan oleh dua atau lebih tata bahasa yang berbeda. Dikatakan bahasa formal karena grammar diciptakan mendahului pembangkitan setiap kalimatnya. Bahasa manusia bersifat sebaliknya. Grammar diciptakan untuk meresmikan kata-kata yang hidup. Di masyarakat, dalam pembicaraan selanjutnya, bahasa formal akan disebut bahasa saja. Selanjutnya ada automata. Adalah mesin abstrak yang dapat mengenali atau recognize, menerima atau accept, atau membangkitkan atau generate sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Selanjutnya, ada beberapa pengertian dasar. 1. Simbol. Sebuah entitas abstrak, seperti halnya pengertian titik dalam geometri. Sebuah huruf atau sebuah angka adalah contoh simbol. Yang kedua adalah string. Deretan terbatas atau finite simbol-simbol. Sebagai contoh, jika A, B, dan C adalah 3 buah simbol, maka A, B, C, B adalah sebuah string yang dibangun dari ketiga simbol tersebut. Yang ketiga ada string hampa. Sebuah string dengan 0 buah simbol. String hampa dinyatakan dengan simbol epsilon, sehingga string hampa sama dengan 0. String hampa dapat dipandang sebagai simbol hampa karena keduanya tersusun dari 0 buah simbol. Yang keempat ada alfabet, yang merupakan himpunan hingga atau finite set simbol-simbol. Ini ada sebuah info penting lagi nih. Jika W adalah sebuah string, maka panjang string dinyatakan sebagai nilai mutlak W dan didefinisikan sebagai cacahan atau banyaknya simbol yang menyusun string tersebut. Sebagai contoh, jika W sama dengan ABCB, maka nilai mutlak W sama dengan 4. Operasi dasar string. Diberikan dua string, di mana X dan Y. X sama dengan ABC dan Y sama dengan 1, 2, 3. Sekarang masuk ke operasi dasar string. Pertama,
ada prefix string W. Adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan 0 atau lebih simbol-simbol paling belakang dari string W tersebut. Contoh, ABC, ke AB, ke A, dan epsilon adalah semua prefix X. Selanjutnya ada proper prefix string W. Adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan satu atau lebih simbol-simbol paling belakang dari string W tersebut. Contoh, AB ke A dan ke epsilon adalah semua proper prefix X. Kemudian ada postfix atau suffix string W. Adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan 0 atau lebih simbol-simbol paling depan dari string W tersebut. Contoh, A, B, C, ke B, C, dan C, dan epsilon adalah semua postfix X. Kemudian proper postfix atau proper suffix string W adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan satu atau lebih simbol-simbol paling depan dari string W tersebut. Contoh, BC, ke C, dan epsilon adalah semua proper postfix X. Kemudian head string W adalah simbol paling depan dari string W. Contoh A adalah head X. Kemudian tail string W adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan simbol paling depan dari string W tersebut. Contoh B, C adalah tail X. Substring adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan 0 atau lebih simbol-simbol paling depan dan atau simbol-simbol paling belakang dari string W tersebut. Contoh, A, B, C, ke AB, ke BC, kemudian A, kemudian B, kemudian C, dan epsilon adalah semua substring X. Proper substring string X adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan satu atau lebih simbol-simbol paling depan dan atau simbol-simbol paling belakang dari string W tersebut. Contoh, AB, BC, A, B, C, dan terakhir ada epsilon adalah semua substring X. Subsequence string W adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan 0 atau lebih simbol-simbol dari string W tersebut. Contoh, ABC ke AB, kemudian ke BC, ke AC, ke A, ke B, ke C, dan epsilon. Semua adalah subsequence X. Proper subsequence string W adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan satu atau lebih simbol-simbol dari string W tersebut. Contoh, AB ke BC, ke AC, ke A, B, C, dan epsilon adalah semua subsequence X. Selanjutnya ada concatenations. Adalah penyambungan dua buah string. Operator concatenations adalah concat atau tanpa lambang apapun. Contoh, concat XY sama dengan XY sama dengan ABC 1, 2, 3. Selanjutnya ada alternations.
adalah pilihan satu di antara dua buah string. Operator alternations adalah alternate. Contoh, alternate XY. X alternate Y sama dengan A, B, C atau 1, 2, 3. Selanjutnya ada clean closures. X pangkat bintang sama dengan epsilon alternate X, alternate X, X, alternate X, 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 alternate, dan seterusnya. Sampai X ke N. Sama dengan epsilon alternate X kuadrat, alternate X pangkat 3, dan seterusnya. Dan yang terakhir ada positive closure. X pangkat positif sama dengan X alternate X, X, alternate X, 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 dan seterusnya. Sama dengan X alternate X kuadrat, alternate X pangkat 3, dan seterusnya. Beberapa sifat operasi. 1. Tidak selalu berlaku X sama dengan prefix X, postfix X. 2. Tidak selalu berlaku prefix X, postfix X, atau prefix X tidak sama dengan postfix X. 3. Setiap prefix X, proper prefix X, postfix X, proper postfix X, head X, dan tail X adalah substring X, tetapi tidak sebaliknya. 4. Selalu berlaku X sama dengan head X, tail X. 5. Selalu berlaku proper prefix X tidak sama dengan proper postfix X. 6. Selalu berlaku head X tidak sama dengan tail X. 7. Setiap substring X adalah subsequence X, tetapi tidak sebaliknya. 8. Dua sifat aljabar concatenations. Yang pertama, operasi concatenations bersifat asosiatif, di mana X dalam kurung YZ sama dengan buka kurung XY tutup kurung Z. Yang kedua, elemen identitas operasi concatenations adalah epsilon, di mana epsilon X sama dengan X epsilon sama dengan X. 9. Tiga sifat aljabar alternations. Yang pertama, operasi alternations bersifat komutatif, di mana X alternate Y sama dengan Y alternate X. 2. Operasi alternations bersifat asosiatif, di mana X alternate buka kurung Y alternate Z tutup kurung sama dengan buka kurung X alternate Y tutup kurung alternate Z. Yang ketiga, elemen identitas operasi alternations adalah dirinya sendiri, di mana X alternate X sama dengan X. 10. Sifat distributif concatenations terhadap alternations, di mana X buka kurung Y alternate Z tutup kurung sama dengan XY alternate XZ. Nah, yang terakhir, beberapa kesamaan. Kesamaan pertama, dalam kurung X pangkat dipangkatkan lagi sama dengan X pangkat. Kesamaan kedua, epsilon alternate X pangkat positif sama dengan X pangkat positif alternate epsilon sama dengan X pangkat. 3. Kesamaan ketiga, dalam kurung X alternate Y dipangkatkan sama dengan
epsilon, alternate x, alternate y, alternate xx, alternate yy, alternate xy, alternate yx, dan seterusnya. Sama dengan semua string yang merupakan concatenation dari 0 atau lebih x, y, atau keduanya. Grammar dan bahasa. Di sini kita akan bahas konsep dasar grammar dan bahasa. Yang pertama, dalam pembicaraan grammar, anggota alfabet dinamakan simbol terminal atau token. Ingat, token yang dimaksud bukan token listrik ya. Kedua, kalimat adalah deretan hingga simbol-simbol terminal. 3. Bahasa adalah himpunan kalimat-kalimat, di mana anggota bahasa bisa tak hingga kalimat. 4. Simbol-simbol berikut adalah simbol terminal. Dari mulai huruf kecil pada awal alfabet, misalnya A, B, C kecil, simbol operator, misalnya plus, minus, kali, simbol tanda baca, misalnya koma, titik 2 koma, dan string yang tercetak tebal, misalnya if, then, dan else. 5. Simbol-simbol berikut adalah simbol non-terminal. Dari mulai huruf besar awal alfabet, misalnya A, B, C, besar, huruf S sebagai simbol awal, dan string yang tercetak miring, misalnya EXPR dan STMT. Kita lanjut ya. 6. Huruf besar akhir alfabet melambangkan simbol terminal atau non-terminal. Misalnya, X, Y, dan Z besar. 7. Huruf kecil akhir alfabet melambangkan string yang tersusun atas simbol-simbol terminal. Misalnya, X, Y, dan Z kecil. Ke-8, huruf Yunani melambangkan string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non-terminal atau campuran keduanya. Misalnya, alfa, beta, dan gamma. 9. Sebuah produksi yang dilambangkan sebagai alfa ke beta artinya adalah sebuah derivasi dapat dilakukan penggantian simbol alfa dengan simbol beta. Ke-10, simbol alfa dalam produksi berbentuk alfa ke beta atau tanda panah beta disebut ruas kiri produksi, sedangkan simbol beta disebut ruas kanan produksi. 11. Derivasi adalah proses pembentukan sebuah kalimat atau sentensial. Sebuah derivasi dilambangkan sebagai alfa implikasi beta, atau bisa kita sebut tanda panah dengan 2 garis. Ke-12, sentensial adalah string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non-terminal atau campuran keduanya. 13, kalimat adalah string yang tersusun atas simbol-simbol terminal. Jelaslah bahwa kalimat adalah kasus khusus dari sentensial. Ke-14, pengertian terminal berasal dari kata terminate atau berakhir. Maksudnya, derivasi berakhir jika sentensial yang dihasilkan adalah sebuah kalimat yang tersusun atas simbol-simbol terminal itu. Yang terakhir, pengertian non-terminal berasal dari kata non-terminate atau belum atau tidak berakhir. Maksudnya, derivasi belum atau tidak berakhir jika sentensial yang dihasilkan mengandung simbol non-terminal. Lanjut lagi kan? Oke, sebelum kita lanjut lagi, yuk kita
tarik nafas dalam-dalam agar kita bisa rileks untuk melanjutkan materi yang lebih berat lagi tapi menarik. Oke, kita hitung ya. Dalam hitungan 1, 2, 3 kita hirup nafas dalam-dalam lewat hidung. Terus kita keluarkan lewat mulut dengan perlahan. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut lagi. Grammar dan klasifikasi Chomsky. Grammar G didefinisikan sebagai pasangan 4 tupel. VT, VN, S, dan Q. Dan dituliskan sebagai G, buka kurung, VT, VN, S, Q, tutup kurung. Di mana VT adalah himpunan simbol-simbol terminal atau alfabet. VN adalah himpunan simbol-simbol non-terminal. Dan S yang merupakan anggota himpunan VN adalah simbol awal atau simbol start. Yang terakhir ada Q yang merupakan himpunan produksi. Berdasarkan komposisi bentuk ruas kiri dan ruas kanan produksinya, dalam kurung alfa ke beta, Noam Chomsky mengklasifikasikan 4 tipe grammar. 4 tipe klasifikasi grammar menurut Noam Chomsky. 1. Grammar tipe ke-0, unrestricted grammar, dengan ciri alfa, beta anggota himpunan dalam kurung VT alternate VN dipangkatkan, nilai mutlak alfa lebih besar dari 0. 2. Grammar tipe ke-1, Context Sensitive Grammar atau CSG, dengan ciri alfa, beta anggota himpunan dalam kurung VT alternate VN dipangkatkan, 0 lebih kecil dari nilai mutlak alfa lebih kecil sama dengan nilai mutlak beta. 3. Grammar tipe kedua, Context Free Grammar atau CFG, dengan ciri alfa anggota himpunan VN, beta anggota himpunan dalam kurung VT alternate VN dipangkatkan. Yang keempat, grammar tipe ketiga, Regular Grammar atau RG, dengan ciri alfa anggota himpunan VN, beta anggota himpunan kurung kurawal buka VT, VT VN kurung kurawal tutup, atau alfa anggota himpunan VN, beta anggota himpunan kurung kurawal buka VT, VN VT kurung kurawal tutup. Sebelum kita lanjut lagi, ini ada info singkat yang sangat bermanfaat. Sebelumnya kan kita sudah belajar tentang ketentuan simbol-simbol. Kita juga harus mengingat ketentuan-ketentuan tersebut agar kedepannya kita dapat memahami materi dengan lebih mudah. Di sini, ciri-ciri regular grammar sering dituliskan sebagai alfa anggota himpunan VN, beta anggota himpunan kurung kurawal buka A kecil, B kecil, C besar kurung kurawal tutup,
atau alfa anggota himpunan Vn, beta anggota himpunan kurung kerawal buka A kecil, B besar C kecil kurung kerawal tutup. Nah, tipe sebuah grammar atau bahasa ditentukan dengan aturan sebagai berikut. Sebelum saya membacakan ini, saya mau minta maaf misalkan konotasi, notasi, ataupun pengucapannya kurang tepat atau menjurus ke salah. Di sini ada peribahasa atau ada sebuah kalimat yang berbunyi, language is said to be type I equal 0, 1, 2, 3. Language, if it can be specified by a type I grammar but can't be specified any type I plus 1 grammar. Kira-kira bunyi seperti itu. Contoh analisa penentuan type grammar. Yang pertama, ada grammar G1 dengan Q1, di mana S besar ke A kecil B besar, B besar ke B kecil B besar, B besar ke B kecil. Ruas kiri sebuah produksinya terdiri dari sebuah Vn. Maka G1 kemungkinan tipe CFG atau RG. Selanjutnya, karena semua ruas kanannya terdiri dari sebuah VT atau string VT Vn, maka G1 adalah RG. Yang kedua, grammar G dengan G2 dan Q2, di mana S besar ke B besar A kecil, B besar ke B besar B kecil, B besar ke B kecil. Di sini, ruas kiri semua produksinya terdiri dari sebuah Vn. Maka G2 kemungkinan tipe CFG atau RG. Selanjutnya, karena semua ruas kanannya terdiri dari sebuah VT atau string Vn VT, maka G2 adalah RG. Gimana? Mudah kan? Kita hanya perlu mengingat tentang ketentuannya dan kita hanya perlu menganalisa tentang susunan soalnya. Kita lanjut ya. Ada 4 tipe contoh soal lagi. 3. Grammar G3 dengan Q3, di mana S besar ke B besar A kecil, B besar ke B kecil B besar, B besar ke B kecil. Di sini ruas kiri semua produksinya terdiri dari sebuah Vn. Maka G3 kemungkinan tipe CFG atau RG. Selanjutnya, karena ruas kanannya terkandung string VTVN, yaitu B kecil dan B besar, dan juga string VN VT dalam situ B besar dan A kecil, maka G3 bukan RG. Dengan kata lain, G3 adalah CFG. Contoh yang keempat, grammar G4 dengan Q4, di mana S besar ke A kecil A besar B kecil, B besar ke A kecil B besar. Di sini ruas kiri semua produksinya terdiri dari sebuah Vn. Maka G4 kemungkinan tipe CAG atau RG. Selanjutnya, karena ruas kanannya mengandung string yang panjangnya lebih dari 2, yaitu A kecil, A besar, dan B kecil, maka G4 bukan RG. Dengan kata lain,
G4 adalah CFG. Yang kelima, ada sebuah grammar G5 dengan Q5, di mana S besar ke A kecil A besar, S besar ke A kecil B besar, A kecil A besar B kecil ke A kecil B besar C besar B kecil. Di sini ruas kirinya mengandung string yang panjangnya lebih dari satu, yaitu A kecil A besar B kecil. Maka G5 kemungkinan tipe CSG atau UG. Selanjutnya, karena semua ruas kirinya lebih pendek atau sama dengan ruas kanannya, maka G5 adalah CSG. Yang keenam, ini contoh soal yang terakhir ya. Grammar G6 dengan Q6, di mana A kecil S besar ke A kecil B kecil, S besar A besar C kecil ke B kecil C kecil. Di sini ruas kirinya mengandung string yang panjangnya lebih dari satu. Maka G6 kemungkinan tipe CSG atau UG. Selanjutnya, karena terdapat ruas kirinya yang lebih panjang daripada ruas kanannya, yaitu S besar A besar C kecil, maka G6 adalah UG. Nah, selanjutnya ada derivasi kalimat dan penentuan bahasa. Di sini akan ada 3 contoh soal tentang derivasi kalimat dan cara menjawabnya. Pada part kali ini, saya tidak akan menyebarkan atau membaca presentasi yang ada. Silakan kalian cermati dan amati baik-baik apa maksud dari setiap contoh soal yang ada. Saya kasih waktu 2 menit untuk setiap soal. Dimulai dari sekarang.
Pada pembahasan terakhir ini, kita akan membahas tentang menentukan grammar pada sebuah bahasa. Pertama, tentukan sebuah grammar reguler untuk bahasa L1 sama dengan kurung awal A pangkat N, di mana N lebih besar sama dengan 1. Maka, jawabannya adalah Q1 L1 atau Q1 pada L1 sama dengan kurung awal S besar ke A kecil S besar alternate A kecil. 2. Tentukan sebuah grammar bebas konteks untuk bahasa L2 yang merupakan himpunan bilangan bulat non-negatif ganjil. Maka jawabannya adalah langkah kunci. Digit terakhir bilangan harus ganjil. Buat dua buah himpunan bilangan terpisah. Genap dengan simbol G besar dan ganjil dengan simbol J besar. Maka Q2 pada L2 sama dengan kurung awal S besar ke J besar alternate G besar S besar alternate J besar S besar, koma G besar ke 0 alternate 2 alternate 4 alternate 6 alternate 8, koma J besar ke 1 alternate 3 alternate 5 alternate 7 alternate 9. Yang ketiga, tentukan sebuah grammar bebas konteks untuk bahasa. L3 merupakan himpunan semua identifier yang sah menurut bahasa pemrograman Pascal dengan batasan. Terdiri dari simbol huruf kecil dan angka. Panjang identifier boleh lebih dari 8 karakter. Maka, jawabannya adalah langkah kuncinya adalah karakter pertama identifier harus huruf. Buat dua buah himpunan bilangan terpisah. Huruf dengan simbol H besar dan angka dengan simbol A besar. Maka Q3 pada L3 sama dengan kurung awal S besar ke H besar alternate H besar T besar, koma T ke A besar T besar alternate H besar T besar alternate H alternate A, koma H besar ke A kecil alternate B kecil alternate C kecil alternate dan seterusnya, koma A ke 0 alternate 1 alternate 2 alternate dan seterusnya. Next, kita lanjut lagi. Keempat, tentukan grammar bebas konteks untuk bahasa L4 pada G4 sama dengan kurung awal A pangkat N, B pangkat M, di mana N dan M lebih dari sama dengan 1 dan N tidak sama dengan M. Maka jawabannya adalah langkah kunci. Sulit untuk mendefinisikan L4 pada G4 secara langsung. Maka jalan keluarnya adalah dengan mengingat bahwa N tidak sama dengan M, berarti N lebih besar dari M atau N kurang dari M. Maka dari pernyataan di atas akan terbentuk L4 sama dengan LA anggota union LB, di mana LA sama dengan kurung awal A pangkat N, B pangkat M, di mana N lebih besar dari M dan M lebih besar dari sama dengan 1. LB sama dengan A pangkat N, B pangkat M, di mana 1 kurang dari sama dengan N, dan N kurang dari M.
Dari rumus di atas akan terdapat jawaban QA pada LA sama dengan kurung kawal A besar ke A kecil A besar alternate A kecil C besar, koma C besar ke A kecil C besar B kecil alternate A kecil B kecil, dan QB pada LB sama dengan kurung kurawal B besar ke B besar B kecil alternate D besar B kecil, koma D besar ke A kecil D besar B kecil alternate A kecil B kecil. Dan Q4 pada L4 adalah kurung kurawal S besar ke A besar alternate B besar, koma A besar ke A kecil A besar alternate A kecil C besar, koma C besar ke A kecil C besar B kecil alternate A kecil B kecil, koma B besar ke B besar B kecil alternate D besar B kecil, koma D besar ke A kecil D besar B kecil alternate A kecil B kecil. Dan yang kelima, tentukan sebuah grammar bebas konteks untuk bahasa. L5 merupakan bilangan bulat non-negatif genap. Jika bilangan tersebut terdiri dari 2 digit atau lebih, maka 0 tidak boleh muncul sebagai digit pertama. Maka jawabannya adalah langkah kunci. Digit pertama bilangan harus genap dan digit pertama tidak boleh 0. Maka kita buat 3 himpunan terpisah dari pernyataan di atas. 1. Bilangan genap tanpa 0 dengan simbol G besar. 2. Bilangan genap dengan 0 dengan simbol N besar, serta bilangan ganjil dengan simbol J besar. Maka hasilnya akan Q5 pada L5 sama dengan kurung kurawal S besar ke N besar alternate G besar A besar alternate J besar A besar, koma A besar ke N besar alternate N besar A besar alternate J besar A besar, koma G ke 2 alternate 4 alternate 6 alternate 8, koma N ke 0 alternate 2 alternate 4 alternate 6 alternate 8, koma J besar ke 1 alternate 3 alternate 5 alternate 7 alternate 9. Gimana dengan 5 contoh yang tadi kita sama-sama jabarkan, sama-sama kita pelajari? Mudah bukan? Sebelum kita mengakhiri sesi kali ini masih ada sedikit imbuhan singkat tentang mesin pengenal bahasa yang digunakan untuk setiap kelas bahasa pada Chomsky. Terdapat 4 mesin pengenal bahasa. Pada kelas bahasa Unrestricted Grammar, mesin pengenal bahasanya adalah mesin Turing. Pada kelas bahasa Context Sensitive Grammar, mesin pengenal bahasanya adalah Linear Bounded Automaton. Pada kelas bahasa Context Free Grammar, mesin pengenal bahasanya adalah Automata Pushdown. Dan kelas bahasa Regular Grammar, mesin pengenal bahasanya adalah Automata Hingga atau Finite Automata. Di sini ada sebuah catatan. Yang pertama, pengenal bahasa adalah salah satu kemampuan mesin Turing. 2. LBA atau Linear Bounded Automaton adalah variasi dari mesin Turing non-deterministik. Yang terakhir, yang akan dibahas dalam
kuliah teori bahasa dan automata adalah mesin Turing, finita automata, dan automata pushdown. Tidak terasa ya, kita sudah sampai pada penghujung materi kali ini. Gimana menurutmu? Apakah materi ini bermanfaat? Jika memang materi ini bermanfaat, silakan klik tombol like dan share ke teman-teman kalian, agar kita bisa berbagi ilmu dan belajar bersama. Saya mewakili kelompok kami, ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.